Halo guys, perkenalkan nama aku Selma Auli Aman. Aku Tiara Berlianti. Aku Arum Dino Rahma. Kita dari kelompok 9 Akan mewawancarai salah satu developer di Kebumen, yaitu PT SBPR Indonesia yang terletak di Villa Karangsari, untuk memenuhi tugas dari Bapak Dani Rizana SPD MPD. Stay tune! Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Sri Bangsa mau izin untuk Bapak. Kami di sini untuk mewawancarai bisnis Bapak ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ayu Drama. Saya Tiara Gedriani. Kita mulai dia ngobrolnya dari perkenalan dulu dengan Bapak. Nama saya Yogi dan dapat Anda di sini sebagai Direktur PT SBPR Indonesia. Baik, kita mulai ya Pak. Untuk Ya. topik usahanya, boleh dijelaskan secara singkat dari komoditi Bapak ini. Boleh, ini jadi PT SBPR Indonesia ini bergerak di bidang properti, dan di sini perusahaan kami adalah menyediakan tempat tinggal atau hunian yang layak yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya lapisan menengah ke bawah yang selama ini memang tidak tersentuh ya oleh perbankan. Jadi di sini kami selain untuk berbisnis, salah satunya juga bisa membantu masyarakat luas. Kalau boleh tahu definisi yang tidak terkenal ini dari udah kita akan. Kalau grup kami PT BPR itu salah satu kami dari PT Wari itu, dan itu bergerak mulai dari tahun 98. Nah, ya 1998, dan PT SBPR sendiri itu saat ini sudah berumur 2 tahun. Gitu. Untuk jumlah SDM sendiri, kalau di usaha bisnis Bapak ini yang Bapak pegang ini berapa Pak untuk saat ini? Ini karyawan itu yang total keseluruhan ya, Iya. sama cabang kami total ada sekitar 30 karyawan. 30 karyawan yang seluruhnya. Iya, pusat dan cabang. Kalau boleh tahu itu 30 karyawan itu ada divisi-divisinya sendiri Pak? Betul. Kita ada tim pusat yang memang jobdesknya adalah mengatur seluruh cabang yang ada di PT SBPR ya, memastikan seluruh cabang itu berjalan seperti apa yang kita inginkan atau perusahaan harapkan. Pertanyaan selanjutnya untuk Iya. bagaimana sih Pak kalau di bisnis Bapak asisten perekrutan karyawannya sendiri? Terus online atau ada sendiri? Sampai bisa dari online atau dari keuangan? Hari ini kita itu mencoba semuanya digital Mas. Jadi perekrutan sendiri pada hari ini kita semuanya baik online di medsos, kita iklan berbayar, sehingga kita memudahkan tim tim pendampingan orang itu lebih mudah dan dari karyawan baru. Jadi perekrutan itu melalui online ya Pak? Betul. Itu ada sistem wawancara atau seleksi juga Pak? Oh iya, dari awal kita buka loker itu pun kan sudah ada filternya, minimal segini apa yang kita butuhkan, syarat ketentuannya berlaku. Setelah itu kan ada interview. Tes tulis sudah ada Pak? Tes tertulis kita nggak ada, tapi kita ada interview, 2 kali interview. Kalau yang dirasa cocok dengan apa yang dibutuhkan, kita nanti. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pelatihan atau magang? Oh iya, Supaya pasti semuanya dari divisi yang paling bawah sampai kepala cabang itu kita ada pelatihan. itu kalau di sini juga terima anak magang untuk bekerja di sini Pak? Ada. Iya. Itu saya tidak ada. Magang itu di Purworejo ada 3 ya, kurang lebih ada 3. Setelah itu harinya ada juga yang daftar 2 orang. Jadi kalau sesuai di sini sama yang udah interview terus pelatihan langsung terima ya?
Misalnya bergerak Iya, kalau memang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, ya kita lakukan terima 3 bulan menjadi karyawan magang. Setelah itu, kalau memang dirasa kemampuannya sesuai, kita akan menjadi karyawan tetap. ya enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya di bidang laporan saya. Oke. Hmm. Baik ya Pak, aku mulai karirnya. Di sini itu ada berapa jenis karya ya Pak? Maksudnya ini Nah, divisi. iya. Ya. Karena kita usaha jasa ya, kita ada divisi keuangan, marketing atau penjualan, sama tim lapangan kita ini. Selanjutnya buat sistem gajinya, Bapak itu per bulan atau per minggu atau golongan atau gimana? Kalau karyawan PT FBP sendiri semuanya bulanan, ya sesuai dengan UMR yang berlaku di kota masing-masing cabang yang ada. Kalau yang magang itu dapat ya juga Ada magang pun kita kasih waktu bukan gaji ya, tapi ke uang operasional. Oh. Selanjutnya, apa ada undangan kemedasi atau onboard atau piknik bareng buat mempererat Ada dong. Itu biasanya di media sama dengan meeting di awal tahun. Tapi yang sudah terlaksana tahun ini itu di bulan tahun awal Mei Juni, jadi sudah pernah kita lakukan. Selanjutnya, buat mekanisme LP atau uji dari kalian Bapak itu gimana? Atau secara tidak SOP-nya kita semua tertulis. Jadi pengajuannya sebelumnya atau ketika mau cuti itu seminggu sebelumnya. Dan orang yang sudah bisa cuti adalah karyawan yang memang sudah bekerja tahun di BPR. Mungkin kalau belum setahun, kira-kira Bukan ada susah tapi memang tidak cuti kalau setahun. Iya. Oke. Yang lanjutkan ya Pak. Boleh. Kan ini perusahaannya udah lebih dari 1 tahun ya. Ya. Pasti ada evaluasi kinerja. Boleh Baik. dijelaskan evaluasi kinerjanya? Betul. Jadi memang kalau di PTS sendiri kita bergerak di bidang jasa penjualan rumah. Nah itu kita SOP yang kita buat itu terutama di divisi marketing. Jadi target setiap marketing itu ada target yang diberikan oleh perusahaan. Dan itu berlaku selama 3 bulan. Ketika nanti lebih dari apa yang ditargetkan, yang mereka akan lanjut. Tapi kalau tidak mencapai target ya memang harus tereliminasi. Setelah adanya evaluasi kinerja itu ada reward dan punishment nggak? Pasti. Jadi adanya evaluasi, ada juga benefit yang diterima oleh karyawan. Artinya ketika kita perusahaan jasa penjualan, ketika marketing yang mampu menjualkan produk kita, itu akan menerima kompensasi berupa komisi penjualan. Oke, berarti selain dari gaji ada beberapa benefit yang diterima karyawan ya Pak? Betul. Gaji, ada komisi, ada bonus tambahan juga. Dan kita juga mengagendakan bonus tahunan juga ada. Kalau tunjangan sama BPJS itu juga Pak? Ada. Jadi kita memang mungkin pionir di perusahaan developer ya, yang banyak memberikan manfaat dan bagi masyarakat atau untuk kesejahteraan karyawan kami. Kita buktikan dengan 3 bulan karyawan itu memang dirasa memiliki kemampuan yang cocok dengan yang perusahaan inginkan, itu kita mendapati BPJS kesehatan. Nanti berjalan selama 7 bulan, itu kita juga sudah tindakan untuk memberikan jaminan atau apa namanya, jaminan hari tua. Itu juga tidak dilakukan. Kemudian pertanyaan seputar SDM ini apa ya? Ada 2 pertanyaan di luar SDM. Yang pertama tuh omset perusahaan setiap bulannya di berapa? Kalau per bulan kita estimasi penjualan kita omset rata-rata itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2,5 miliar.
dengan pencapaian mingguan itu kurang lebih di angka 20 sampai 30 unit setiap bulannya. Yang terakhir nih Pak, Oke. kan kita mahasiswa nih, siapa tahu Iya. mau bikin usaha sama atau Anak, anak motivasi dong. boleh. Jadi teman-teman, satu pesan saya ya bagi mahasiswa adalah teman-teman harus punya target dan tujuan. Apa itu? Tujuan hidup bahwa saya pengen sukses. Artinya berarti saya punya target untuk menyelesaikan kuliah saya, misalnya harus tepat waktu 4,5 tahun S1 lulus. Ya. Dan tentunya setelah punya target dan tujuan, nikmati prosesnya. Karena apa? Ketika kita mampu menikmati prosesnya, mau susah banget, ya akan bisa happy. Dan yang terakhir adalah semua itu harus dibungkus dengan yang namanya mendekatkan diri pada Allah. Karena dengan itu dibalut, khususnya setelah kita berikhtiar itu kepada Allah, akhirnya akan luar biasa. Kenapa itu? Baik, karena aku sudah juga dengan wawancaranya, Kak. Oke. Kalian terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan ya. Iya, sama-sama. Hari itu aja. Iya. Terima kasih.